Cinta di atas roda becak, roda harapan di pagi hari. Pagi itu, matahari sukacita baru masih malu-malu muncul dari balik gedung pasar. Jalanan kota kecil itu belum terlalu ramai, hanya beberapa pedagang yang baru membuka lapak. Di antara hiruk-pikuk yang perlahan bangkit, tampak seorang pemuda tampan mengayuh becaknya perlahan, menyeka keringat dari dahinya. Namanya Raga, 23 tahun, terkenal ramah, bekerja keras, dan memiliki wajah menawan yang sering membuat para ibu-ibu pasar tersenyum malu. Meski hidup sederhana, Raga tidak pernah mengeluh. Becak tuanya sudah banyak meninggalkan bekas-bekas perbaikan, namun baginya, kendaraan itu adalah sahabat dan sumber penghidupan. Setiap kayuhan mengandung harapan untuk masa depannya, terutama harapan dapat merawat ibunya yang sedang sakit di rumah. Di tengah kesibukan pagi, tiba-tiba sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan Raga. Dari mobil itu, keluar seorang gadis muda dengan gaun putih sederhana. Wajahnya cantik alami, senyumnya lembut namun penuh percaya diri. Namanya Aruna, anak seorang pengusaha kaya, sekaligus gadis yang menjadi idaman banyak pria kota itu. Semua mata tertuju padanya, dan yang mengejutkan, Aruna berjalan langsung ke arah Raga. "Mas, bisa antar saya ke kampus?" tanyanya sambil tersenyum manis. Raga terdiam sejenak, tak percaya gadis sesempurna itu memilih naik becaknya. Di sekitar mereka, para pria kaya yang mengenal Aruna hanya bisa melongo. Tak menyangka gadis pujaan itu memilih seorang tukang becak muda sebagai tumpangannya. Itulah awal dari hari yang mengubah segalanya. Gadis kaya di atas becak tua. Saat Raga mulai mengayuh becaknya membawa Aruna, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Bau lembut parfum gadis itu tertiup angin pagi, menciptakan campuran rasa gugup dan senang. Sesekali ia mencuri pandang ke kaca kecil yang menggantung di becaknya. Aruna terlihat menikmati perjalanan. Senyumnya tulus seperti sedang merasakan kebebasan. "Mas Raga ya?" tanya Aruna, suaranya lembut. Raga tersentak. Iya mbak, kok tahu nama saya?" Aruna terkekeh kecil. "Semua orang di pasar ini tahu Mas Raga tukang becak paling rajin, paling sopan, dan paling tampan." Ucapan itu membuat telinga Raga panas. Ia menunduk, melanjutkan kayuhan sambil berusaha menahan tawa malu. Sementara itu, beberapa pria berjas rapi yang biasa mengantar Aruna ke kampus hanya bisa menatap dengan wajah tak percaya. Mereka terbiasa memanjakan gadis itu dengan mobil dan fasilitas mahal. Namun hari itu, Aruna justru terlihat paling bahagia di atas becak tua. "Kenapa milih naik becak saya, Mbak?" tanya Raga hati-hati. Aruna menatap langit. "Karena saya ingin merasakan hidup yang berbeda. Jenuh rasanya dikelilingi kemewahan, tapi tidak pernah merasa bebas." Jawaban itu membuat Raga diam membeku. Ia merasa gadis itu tidak hanya cantik fisiknya, namun juga hatinya. Sejak itu, Raga mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekedar perasaan kagum. Namun ia sadar, batas mereka terlalu jauh, seorang tukang becak dan anak pengusaha kaya. Tapi takdir ternyata belum selesai menulis bab selanjutnya. Tatapan yang mengundang cemburu. Sejak hari itu, Aruna hampir setiap pagi meminta Raga mengantarnya. Kebiasaan itu menciptakan rumor baru di kota kecil tersebut. Gadis idaman para pria kaya kini lebih memilih tukang becak muda daripada mereka. Para pesaing, terutama Bram, pria kaya arogan yang selama ini mengejar Aruna, merasa terhina. Ia menyaksikan sendiri bagaimana Aruna tersenyum manis setiap turun dari becak, bahkan menepuk bahu Raga, seolah keduanya sudah dekat. Bram marah, namun Aruna mengabaikannya. Sementara itu, Raga mulai menikmati waktu-waktu singkat bersama Aruna. Ia selalu menyiapkan becaknya lebih awal, bahkan diam-diam memoles besinya agar tampak lebih rapi. Ia tahu ia tidak bisa merencana kotor sang rival. Bram, yang merasa harga dirinya diinjak, merencanakan tindakan kejam untuk menjauhkan Aruna dari Raga. Ia mengumpulkan beberapa orang suruhan yang biasa ia bayar, menyuruh mereka mengawasi gerak-gerik Raga. Tujuannya jelas, membuat Raga terlihat buruk di mata masyarakat
terutama keluarga Aruna. Suatu malam, ketika Raga pulang setelah mengantar penumpang terakhir, ia dikepung oleh 3 pria berbadan besar. "Kamu Raga, tukang beca ganteng itu kan?" tanya salah satu dari mereka dengan nada meremehkan. Raga mengangguk pelan. "Ada apa, Mas?" Tanpa banyak bicara, mereka memukul becaknya hingga penyok. Raga mencoba melindungi kendaraannya, namun satu pukulan keras mendarat di perutnya. Ia terjatuh dan mengerang, tapi tetap memeluk becaknya sekuat tenaga. "Bilang sama Aruna, jangan deket-deket sama kamu. Kamu cuma merusak kelasnya," teriak salah satu dari mereka sebelum pergi. Raga tergeletak lemah, becaknya rusak parah. Keesokan paginya, ketika Aruna datang mencari Raga, ia terkejut melihat pemuda itu duduk di dekat becaknya yang remuk, wajahnya lebam. "Mas, siapa yang melakukan ini?" Raga menggeleng. "Saya nggak tahu, Mbak. Saya cuma takut nyusahin Mbak." Aruna menahan air mata. "Mas tetap akan antar saya pakai apapun." Sementara itu, Bram menyaksikan dari jauh dengan senyuman puas. Ia belum tahu bahwa tindakannya justru membuat Aruna semakin memihak Raga. Jarak yang dipaksa. Ayah Aruna akhirnya mengetahui keadaan becak Raga yang rusak. Namun, alih-alih merasa kasihan, ia semakin benci pada kehadiran Raga. Baginya, gadis semurni Aruna seharusnya hidup sempurna, bukan bercampur dengan orang kecil. Malam itu, Aruna dipanggil ke ruang kerja ayahnya. "Suruh hanya orang siapa yang menyerang tukang becak itu?" tanya Aruna berani. Ayahnya menghela napas. "Aku tidak tahu, tapi aku tahu satu hal. Kamu akan berhenti berhubungan dengan anak itu. Mulai besok, kamu tidak boleh keluar rumah tanpa pengawal." Aruna terdiam, hatinya runtuh. Keesokan paginya, Raga menunggu di tempat biasa meski becaknya masih rusak. Namun, Aruna tidak muncul, bahkan hingga matahari hampir tenggelam. Setiap detik membuatnya semakin cemas. Sementara itu di rumah besar Aruna, gadis itu menangis membisu di balik jendela. Ia melihat Raga menunggu dan ia tak bisa mendekatinya. Di depan gerbang rumah, 2 pengawal menjaga ketat. Raga akhirnya pulang dengan langkah berat, mengira Aruna sudah tidak ingin bertemu lagi. Di rumah, ibunya berkata lembut, "Nak, cinta kadang diuji dengan kesabaran. Kalau dia ditakdirkan untukmu, dia akan kembali." Namun, dalam hati Raga ia merasa jarak antara mereka bukan lagi soal status, tapi kekuatan orang-orang berkuasa yang bisa memisahkan 2 hati dalam sekejap. Kembali dengan luka. 2 minggu berlalu tanpa kabar. Raga bekerja seperti biasa, meski hatinya kosong. Becaknya berhasil ia perbaiki sedikit demi sedikit meski tidak sempurna. Pedagang pasar melihat perubahan sikapnya. Pemuda yang biasanya ceria, kini lebih banyak diam. Lalu suatu sore, kejutan datang. "Mas Raga!" Raga menoleh dan melihat Aruna berdiri di bawah cahaya senja. Gadis itu tampak lelah, matanya sembab, namun senyumnya tetap indah. "Aruna, kamu kemana saja? Aku pikir..." Aruna menggeleng menahan tangis. "Aku dikurung, Mas, dijaga ketat. Tapi hari ini, aku kabur lewat pintu belakang dapur." Raga terkejut. "Kamu gila. Kalau papamu tahu..." "Aku nggak peduli," seru Aruna sambil memegang tangan Raga. "Aku cuma pengen lihat Mas. Aku kangen." Raga terpaku. Ucapan itu menghancurkan semua keraguannya. Namun kebersamaan mereka hanya berlangsung sebentar. Tiba-tiba, suara keras menggema. "Aruna!" Ayah Aruna datang bersama 2 pengawal. Wajahnya merah padam penuh amarah. Tanpa menunggu penjelasan, salah satu pengawal mendorong Raga hingga jatuh. Aruna menjerit, "Jangan sentuh Mas Raga!" Tapi ayahnya tetap menyeretnya masuk mobil. "Dia bukan dunia kamu," teriak sang ayah. Raga hanya bisa menatap mobil itu pergi, sementara dadanya seperti ditarik 1000 duri. Ia sadar pertarungan sebenarnya baru dimulai. Cinta yang tak bisa dipatahkan. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan menyebar. Aruna dibawa ayahnya ke kota lain untuk menjauhkannya dari Raga. Semua orang berbisik prihatin melihat Raga yang kembali murung meski ia berusaha tetap bekerja. Suatu pagi, saat Raga mengayuh pelan, seorang tetangga Aruna datang menghampiri. "Raga, Aruna titip surat untukmu."
Tangan Raga bergetar saat membuka amplop kecil itu. Tulisan tangan Aruna, nan rapi dan lembut memenuhi halaman. Mas Raga, aku tidak tahu kapan aku bisa kembali. Tapi aku ingin Mas Raga tahu. Aku tidak pernah menyesal bertemu Mas Raga, naik becak Mas Raga, atau menyukai Mas Raga. Dunia kita berbeda, tapi hatiku memilih Mas Raga. Kalau suatu hari aku bisa kembali, aku akan datang ke tempat biasa kita bertemu. Tolong jangan berhenti menunggu, tapi jangan berhenti hidup. Aruna. Air mata Raga jatuh tanpa ia sadari. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tersenyum. Sejak hari itu, Raga memperbaiki becaknya hingga kembali layak. Ia bekerja lebih giat, menabung sedikit demi sedikit bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk membuktikan bahwa ia layak memperjuangkan cinta. Dan setiap senja, ia menunggu di tempat biasa mereka bertemu. Entah kapan Aruna pulang, entah bagaimana akhir ceritanya. Namun satu hal pasti, cinta yang lahir di atas becak tua itu tidak akan pernah mudah dipatahkan bahkan oleh dunia sekalipun.